Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mesin Fashion Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit. Oke bosku, nah berhubung sekarang sedang ada kabar-kabar panas nih soal IPO terbaru ya kan, yang perusahaannya disebut-sebut nih di lagunya Kanye West, Gold Digger. Alias emas. Nah, kebetulan nama emitennya memang emas nih, EMAS nih bosku. Nah, untuk membahasnya saya sudah mengundang Arinda nih sebagai analis spesial dari Pilar Mesin Fashion Sekuritas untuk membahas soal emas ini. Nah, Rin, apa kabar Rin? Baik, ya. Kira-kira beli nggak nih Rin? Ya nanti kita bahas deh. Oke, nah bosku supaya nggak ketinggalan infonya jangan kemana-mana, tapi channel Pilar Mesin Fashion Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit. Oke Rin, nah mungkin sebelum kita bahas ke usahanya apa dan segala macam, mungkin kita bisa tahu profil perusahaan lo nih Rin. Tapi inget Rin, kalau kata Kak Agem nih, oke, singkat saja. Oke, jadi emas ini nih namanya adalah Merdeka Gold Resort. Oh oke. Ya, jadi sesuai namanya ya, Merdeka, dia tuh adalah anak usahanya dari MDKA. Gitu. Oh oke. Nah, jadi kalau emas ini fokusnya adalah eksplorasi emas Pani di Gorontalo ya. Hey, that's pretty good. Nah, dari emas ini dia karena perusahaan eksplorasi emas, dia tuh punya sumber daya emas yang diperkirakan mencapai 7 juta troy ounce emas ya. I think we should counter sue for everything Plankton owns. Jadi kalau dari secara sumber daya itu dia nomor 1 nih kalau dibandingin yang lainnya ya kan, ada PRMS, ada Archie, ada PSAB, dia tuh nomor 1. Oke. Nah, tapi cadangan emas dia itu tuh baru sekitar 1,9 juta troy ounce emas. Oh, Dan itu nomor 4 dibandingin yang lainnya. Jadi yang nomor terakhir. Tuh, nah karena tadi kan anaknya MDKA, dia itu adalah anak ketiga lah dari perusahaan Merdeka Group yang IPO gitu. Oke. Jadi kan ada MDKA, terus ada MBMA, kan kita tahu MBMA tuh nikel gitu. Merdeka baterai itu ya. Bener. Nah, emas ini nanti adalah yang khusus buat emas gitu. Oh oke. Ini berarti mantap nih bosku ya. Nah, berarti bisa dibilang nih sebenarnya emas ini adalah Smithy Weber Jagerman Jensen nih. Nomor 1 nih soal emas nih. Smithy Weber Jagerman Jensen. Dulu dia pasti orang nomor 1. Ya, nomor 1 di Bugiland. Oke Rin, nah sekarang kan kita udah kenal nih ya kan, perusahaannya apa, usahanya apa ya kan. Nah mungkin bisa jelasin Rin detail IPO sampai ke jadwal-jadwalan ya Rin. Ya, jadi kan kalau IPO pasti kita tahu dong jumlah saham yang ditawarkan berapa gitu. Nah itu tuh sekitar 1,6 miliar lembar saham ya, atau 10% lah dari semua kepemilikan dari emas itu sendiri. Udah 1,6 miliar masih 10% doang. Iya. Buset. Dan harga fixnya itu di 2.880. Nah, jadi nanti dari IPO itu emas dapat sekitar 4,6 triliun ya. Oke, berarti ini sebenarnya market cap-nya lumayan gede ya hari ini. Ya, itu kan dari 10% doang nih. Kalau dari seluruhnya lebih besar lagi. Nanti kita bahas ya. Oke lah kalau begitu. Dari 4,6 T ini, itu 7%-nya bakal dialokasikan untuk setoran modal ke anak usahanya. Iya. Itu yang pertama, yaitu PT Pani. Nah, terus yang kedua, itu 7% lagi untuk pinjaman ke anak usahanya, yaitu Puncak Emas Tani Sejahtera aja. Oke. Gitu. Nah, sisanya sekitar 80%-an itu buat bayar utang lah ke induknya dia, yaitu MDKA sendiri. Oke. Oh berarti emas ini bisa dibilang baru lahir langsung jadi sandwich generation. Bener banget. Orang tua ternyata. Bener, Oke. itu dia. Nah Rin, kalau jadwalnya nih Rin, gimana? Nah kalau dari jadwalnya aja, itu kan tadi udah penetapan harga ya. Gitu. Nah sekarang penawaran umum, kan sebelumnya udah penawaran awal. Nah ini udah penawaran umum di tanggal 17 sampai 19 September 2025. Nah listingnya di tanggal 23.
Oke, berarti bosku waktunya lumayan sempit nih ya. Bener. Nah, mungkin bosku yang berniat untuk beli, coba nih langsung dicairkan dananya dari sekarang nih bos. Dan ngingetin juga ya, kalau di Pilar Mas itu jangan mepet-mepet nih bosku belinya. Jadi misal terakhir tanggal 19 September nih, kalau bisa di pagi hari udah terakhir pesannya. Oke, nah bosku juga jangan lupa ya, kalau udah pesen jangan lupa duitnya disisain bosku. Ntar kalau bosku keasikan transaksi saham lain, taunya pas emasnya mau ngambil uang untuk jatah IPO bosku, uangnya nggak ada, udah kepake. Akhirnya bosku nggak dapet. Oke deh, nah kalau kita berkaca dari performa Merdeka Group nih sebelum-sebelumnya yang IPO, kira-kira bagus apa nggak nih? Coba boleh dibahas. Ya, kalau kita flashback ya, jadi kan yang pertama tuh ada MDKA, dia IPO di tahun 2015. Nah, dia di IPO di harga 2000. Itu pertama listing itu dia cuma naik 6%. Oh, oke. Ya, nah kalau MBMA itu kan baru-baru ini ya, sekitar 2023. Itu dia IPO di harga 795. Nah, di hari pertama listing dia closingnya itu cuma naik 11%-an gitu. Oh, oke. Berarti nggak arah ya? Iya, closingnya nggak arah. Jadi ya kalau dibilang emas akan arah atau enggak, kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu juga, cuman karena kita bukan peramal ya. Iya, kita bukan peramal, kita bukan cenayang juga. Maybe yes, maybe no. Kalau kita lihat antusias dari investor-investor retail nih yang akhir-akhir ini juga lumayan bagus ya kan. Ada grup PP gitu-gitu kan, IPO jadi rame gitu. Iya, kan itu dari dua emiten terakhir ya, kayak Koin dan CDI itu kan interest masyarakat sangat tinggi ya. Bener. Juga ada kayak CBDK dan lain sebagainya gitu kan. Itu ADI. Jadi kayak membuat antusiasnya bakal naik nih. Naik lagi gitu ya. Jadi bisa juga kadang-kadang mereka ini yang naikin harga juga karena mereka belinya banyak, jual di atas. Ketarik lah harganya. Bener juga ya. Cuma kalau kita lihat dari underwriternya ini tuh sama-sama rame ya. Jadi kalau kita lihat sebelumnya di MBMA itu underwriternya juga banyak, sekitaran 7 juga. Nah, si emas ini juga nanti sama kayak gitu ramenya juga. Nah, kita nggak tahu sih nanti gimana waktu IPO. Iya, takutnya kebanyakan bagi-bagi kue hari ini. Oke Rin, nah sekarang mungkin buat pertimbangan juga nih bosku mau beli atau enggak, kinerja keuangannya kita bahas Rin. Kira-kira kinerja keuangannya oke atau enggak? Ya, kalau dari segi pendapatan ya dia itu di tahun 2023 ke 2024 itu tumbuh sekitar 25% year on year. Oh, lumayan gede juga ya. Cuman perlu di highlight adalah dia sebenarnya pendapatan utamanya belum dimulai aja. Oh, jadi pendapatan utamanya dari eksplorasi emas itu baru di 2026. Nah, kemarin itu dia bisa mencatatkan kenaikan pendapatan karena dia nyewain alat berat. Gitu. Oh, oke. Berarti dari lini usaha lain lah ya, sampingan. Benar. Oleh karenanya dia tuh nggak mencatatkan laba bersih, tapi rugi bersih dari 2023 ke 2024 itu rugi bersihnya naik sekitar 87% year on year. Oh, oke. Nah, itu karena terjadi pembengkakan di beban keuangan gitu. Karena kan kita tahu sendiri dia lagi mau ekspansi gitu. Ya. Jadi di situ dia gede banget. Gitu. Makanya jadi rugi. Ya. Mau ngomong apa juga tetap aja apes. Jadi sebenarnya emas ini perusahaan yang belum mulai kegiatan utamanya kayak gitu. Baru di 2020. Baru mau mulai, tapi udah bisa IPO dan langsung suruh bayarin utang. Kasian banget jadi emas. Bodoh amat ah. Oke Rin, nah tapi kira-kira walaupun dimulai 2026 market cap-nya udah bisa ketemu belum dari sekarang? Oh iya dari ini ya, kan tadi udah tahu ya harga IPO-nya ntar berapa gitu kan udah tahu. Nah kira-kira market cap-nya ini bisa di angka 42,42 triliun rupiah. Oke, gede juga ya. Iya itu nomor 2 terbesar nih daripada 4 pesaingnya gitu. Dia di bawahnya BRM. Oke bosku, jadi itu dia semua informasi yang kita ketahui tentang emiten emas ini yang masuk penawaran tanggal 17 September sampai 19 September dan akan listing di tanggal 23 September nih bosku. Nah,
Kalau urusan beli atau enggak, kita serahkan semuanya kepada Bos Q. Silahkan dilakukan riset lebih lanjut untuk mengetahui kira-kira bagus atau enggak nih menurut Bos Q. Oke Bos Q, jadi itu dia pembahasan soal emas. Kita ucapkan terima kasih kepada Arinda yang sudah membahas secara detail, dan kita ucapkan terima kasih juga kepada Bos Q yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pioneer Sekuritas Channel di Indonesia.